menarik ya, Bung Rocky, terutama kemarin itu ada Johan itu ahli otonomi daerah yang dengan kelak dia menjelaskan soal konflik of interest-nya itu, dan kemudian ada seorang ini tokoh muda ini ekonometri dari FEUI yang dia membuat model-model penelitian yang menunjukkan bahwa tanpa bantuan Pak Jokowi dan bansos itu elektabilitas Prabowo, dia nyebutnya elektabilitas Prabowo ya, bukan Prabowo Gibran, cuma 42,38% itu, dan saya amati nggak bisa dibantah oleh saksi-saksi oleh tim hukum dari 02. Nah, hari ini yang menarik itu adalah ketika Yusril akhirnya mengakui bahwa pencalonan Gibran itu ya punya problem moral, dan itu dia waktu itu menyebutnya sebagai penyeludupan hukum. Kata dia waktu itu, kalau saya jadi Gibran, saya mengundurkan diri walaupun walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, kita bahas itu, Bung Rocky. Ya, itu menarik pada posisi Yusril. Apakah dia seorang akademisi? Apakah dia seorang etikus? Atau apakah dia seorang pemain politik? Kan di situ lingkaran setannya si Yusril ini. Tapi kita lihat dulu konsistensi dari Yusril. Kalau dia mau konsisten bahwa seandainya dia playing sebagai bermain sebagai Gibran, dia akan mundur tuh. Hal yang setara dengan apa yang dia lakukan sebetulnya di 1998 ketika Presiden Soeharto mundur. Dia datang dengan argumen bahwa rakyat tidak lagi menghendaki Pak Presiden. Maka dia yang menuliskan, sebetulnya saya berbincang dengan Pak Harto supaya mundur aja tuh. Jadi Yusril orang yang dari awal percaya bahwa imperatif moral itu mendahului seluruh sistem hukum positif. Itu yang akan kita tagihkan sekarang tuh. Kalau itu konsisten, mestinya Yusril juga datang dengan argumen yang sama bahwa Soeharto tidak mungkin mundur karena secara hukum positif dia tidak bikin salah apa-apa tuh, tidak pernah diadili, tidak pernah membuat pelanggaran konstitusi, bahkan dia dipilih 80% pemilihan terakhir. Jadi Presiden Soeharto sangat kuat secara norma hukum, tetapi lemah secara moral. Itu saya kira yang dibayangkan kembali oleh Yusril secara tidak sadar, dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi konsekuensinya dia mesti keluar dari tim pembela hukum Prabowo kan. Karena orang akan lihat, kalau begitu ada dua Yusril sekarang, kalau begitu apa argumennya yang dia pakai tuh. Jadi walaupun itu sebetulnya kesadaran yang tiba-tiba jadi dilema pada Yusril, dia mesti sebutkan secara moral itu tidak layak, tetapi mesti diterima sebagai fakta hukum tuh. Loh, kenapa pada waktu Soeharto dia mengatakan bahwa yang moral yang betul gitu kan. Dan fakta hukum bahwa Soeharto masih memegang kekuasaan, bahkan harus dihentikan kekuasaan itu karena ada tuntutan rakyat. Jadi kelihatannya dilema itu ada pada saudara Yusril. Walaupun kita duga sebetulnya Yusril dalam hati lebih baik diulangi lagi supaya Yusril masih bisa jadi calon presidennya Prabowo. Kan sebetulnya itu yang tidak bisa kita ucapkan. Walaupun kita kenal, saya berteman baik dengan Yusril dan saya tahu cara berpikirnya dia tajam itu. Nah, kadang-kala dia jadi tumpul karena mesti memilah tuh antara dia sebagai etikus karena punya pengalaman etik dengan Orde Baru, yaitu mendorong perubahan politik kendati Soeharto tetap kuat secara hukum. Yang kedua, dia sebagai pakar hukum tata negara yang mengerti bahwa negara harus diselamatkan dengan aspek moral, bukan sekedar dengan aspek legal formal. Yang ketiga, dia sebagai tokoh politik, memimpin partai yang juga nggak bermasalah elektabilitasnya. Tetapi saya tetap anggap Yusril punya potensi untuk jadi pemimpin. Kalau gagal kemarin di tempat Prabowo, mungkin di masa depan dia masih bisa memimpin Indonesia tuh, karena kemampuan berpikir terutama tuh, dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang salah dalam sistem negara. Jadi kalau sekarang Yusril masih jadi lawyer di situ, itu dia akan kehilangan moral support nanti kalau dia harus tumbuh atau ditampilkan sebagai pemimpin ke depan. Saya kira itu poin pertamanya. Ya, saya kira itu langsung batal ya dukungan moral Anda, begitu Pak Yusril masih tetap bertahan membela Prabowo Gibran ya, karena di situ kan jelas tegas dia dalam ucapannya dia menyatakan bahwa ya kalau dia jadi Gibran dia akan mengundurkan diri gitu, karena walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang kemudian dia tetap membela Gibran, terus siapa yang dia bela? Atau dia jangan-jangan sama dengan tuntutan dari paslon 01 dan 03, saya bela Pak Prabowo, nggak bela Gibran gitu. Itu juga mesti eksplisit, walaupun tidak mungkin diucapkan di ruang sidang, tetapi kan ruang sidang Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi oleh persaingan politik kan. Tentu Yusril pernah bersaing dengan Gibran, seperti Erlangga pernah bersaing dengan Gibran karena namanya juga diinginkan oleh Prabowo kan. Yusril kan tetap nama yang diinginkan oleh Pak Prabowo tuh, tetapi Prabowo
tidak mungkin memaksakan itu karena dia harus tegak lurus dengan janji dia untuk mendukung Jokowi. Ketika Jokowi usulkan Gibran, pasti yang uring-uringan pertama adalah Yusril, lalu Erlangga, lalu Erick Thohir kan. Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi jangan kita kedapkan seolah itu cuma persaingan dalil hukum. Di belakangnya ada situasi politik yang terbawa di dalam pendalilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah, saya akan memfinalkan argumen saya. Maksudnya saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo, dari tim 02 kan. Itu bahayanya tuh. Jadi Yusril mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral. Kan itu dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 0103, maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi Yusril berubah menjadi liability di dalam tim hukum Prabowo tuh. Apalagi kalau saya uraikan lebih jauh bahwa yang diucapkan Yusril itu persis seperti yang dipakai persidangan Nazi dulu tuh. Hitler menganggap bahwa dia tidak bersalah dan memang dalam persidangan semua pembantu Hitler mengatakan kami hanya disuruh untuk membasmi Yahudi itu. Jadi jangan kami dijadikan pelaku karena kami cuma alat. Kan itu dalil waktu pengadilan Nuremberg tuh. Tetapi hakim-hakim dunia kemudian mengatakan Anda adalah manusia, walaupun Anda ada bawahan Hitler, tapi Anda bisa berpikir membawa orang ke Auschwitz, ke ruang gas itu apakah tindakan moral atau tindakan hukum? Tidak bisa menjawab ini begundal-begundalnya Hitler, maka diputuskan untuk menghukum mereka, kendati mereka tidak bersalah secara hukum positif kan. Itu hal yang mesti kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi, supaya moral itu, etik itu jadi prima facie dalam urusan-urusan yang menyangkut kecurangan politik. Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru melemahkan posisi 02. Maka saya ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ, supaya dia bisa mempersiapkan moral dia dan lakukan aja konferensi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah itu kan keren tuh, langsung dia masuk calon presiden 2029 tuh. Iya. Saya kira kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yusril itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebelumnya ya, tapi bahasanya berbeda. Kalau Pak Mahfud MD kan pada waktu itu menyatakan bahwa seumur hidup ini Gibran itu akan dicibir. Kemanapun dia pergi akan dicibir sebagai anak haram konstitusi. Itu keras sekali. Tapi kalau Pak Yusril yang menyatakan dia bahwa ini ada persoalan moral dan kata dia kalau saya jadi Gibran saya akan mengundurkan diri kendati diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, kalau dia nggak lakukan itu, dia nggak mengundurkan diri bukan sebagai Gibran, tapi essence itu bahwa dia adalah Gibran dan dia akan mengundurkan diri. Apalagi dia menjadi pembenar Gibran, mestinya dia mengundurkan diri berkali-kali dong. Kan posisinya kan begitu kan. Dan tuntutan logika moralnya begitu. Kalau Anda mengandaikan Anda bermasalah sebagai Gibran, apalagi Anda menjadi lebih bermasalah lagi karena membela hal yang Anda anggap bermasalah, kan itu logika begitu tuh. Jadi kita dorong supaya saya kira dalam 2 hari ini Yusril akan mengundurkan diri tuh.